Ini ada kolam ownernya sih mau rencana mau buat KC-KC, jadi bisa kita bilang nih profesional pond. Nah, yang bikin beda, ini di sini kita pakai kaca. Jadi bisa side view, jadi nanti orang yang bisa duduk di lantai sini sambil ngeliat ikan dari samping. Kalau mau top view nanti orangnya naik ke atas filter itu. Jadi buat temen-temen gue mau ngasih tips kalau kalian baru jadi bikin kolam, ini kan habis ini masuk media, jangan langsung masuk ikan ya. Jadi kenapa kita tidak pakai aerator? Karena itu dia, pasti banyak orang yang bilang kasih aerator biar bakterinya bisa hidup. Iya betul, bakterinya bisa hidup. Cuman tapi kita akan kehilangan bakteri anaerob. Dan metode ini sudah banyak dibuktikan. Salah satunya itu di kolamnya Java. Itu kita full tidak menggunakan aerator. Terus habis itu di kolamnya Padua Ivan juga tidak menggunakan aerator. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo guys, balik lagi sama gue Ivo di Java Pet and Company. Kali ini gue mau nge-update pekerjaan kolam kita. Ini ada kolam, rencananya sih mau buat, ownernya sih mau rencana mau buat KC-KC, jadi bisa kita bilang nih profesional pond. Nah, yang bikin beda, ini di sini kita pakai kaca. Jadi bisa side view, jadi nanti orang yang bisa duduk di lantai sini sambil ngeliat ikan dari samping. Kalau mau top view nanti orangnya naik ke atas filter ini. Nah, untuk update-nya lagi, hari ini tuh kita lagi masangin Neo Media. Itu lagi ada, tadi berapa? Kita bawa 6 dus, 6 kali 30. Ada 180 liter kita bawa ke sini, 180 liter. Terus habis itu pompanya ini kita pakai Mantis 30.000. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pompa Mantis 30.000. Aerator kita pakai satu, pakai HP 120.000 satu. Cuman tapi kita bagi 3 nih pakai model Uniring seperti itu ya. Jadi tapi ini kita custom sendiri Uniringnya. Untuk hasilnya sih overall nih oke banget. Sejauh ini juga nggak ada masalah. Ini kali ini kita lagi tes running dulu. Nah, jadi buat temen-temen gue mau ngasih tips kalau kalian baru jadi bikin kolam. Ini kayak gini nih. Ini kan habis ini masuk media, jangan langsung masuk ikan ya. Jadi sebenarnya kolam itu juga butuh proses cycling. Proses cycling itu adalah proses yang paling sederhananya tuh pematangan bakteri. Jadi bakterinya itu harus sudah hidup dulu, harus sudah mature dulu, baru kita masukin ikan. Metodenya itu macam-macam, ya kan? Yang pertama itu kalian harus banget kasih bakteri starter. Itu wajib banget tuh kalian kasih bakteri starter. Kalian bakteri starternya itu bisa pakai si Chem Stability yang Pond Series, karena itu adalah salah satu bakteri starter yang terlengkap. Jadi ada bakteri aerob, bakteri anaerob, sama bakteri fakultatif. Nah, setelah dikasih bakteri starter, ada metode selanjutnya, itu kalian bisa masukin ikan, itu paling cuma 1-2 ekor. Terus kalau gua kemarin di Bali Nippon, itu tuh dia masukin pelet, kalau nggak salah tuh satu kolam media 30 ton, dia masukin pelet 1 kilo. Atau ada beberapa temen yang dia memasukin amonia cair ke dalam kolam ini. Kenapa ditambahin amonia cair, kenapa dimasukin pelet, kenapa dimasukin ikan? Karena biar bakterinya itu ada makanan. Jadi kalau kalian kasih bakteri starter aja tanpa kalian kasih makanan itu bakterinya dengan amonia, bakterinya juga apa ya, lama berkembang. Jadi kalau kita injek pakai amonia atau pakai tadi yang di Bali Nippon itu dikasih pelet, atau kalian masukin ikan, habis itu kalian kasih makan ikannya, itu bisa mempercepat proses cyclingnya atau proses mature-nya sebuah bakteri. Dan chamber kita di sini itu kita sama sekali tidak menggunakan aerator. Aeratornya kita hanya push di sini. Jadi kenapa kita tidak pakai aerator? Karena itu dia, pasti banyak orang yang bilang kasih aerator biar bakterinya bisa hidup. Iya betul, bakterinya bisa hidup. Cuman tapi kita akan kehilangan bakteri anaerob.
Kenapa bakteri anaerob kita pertahankan di kolam ini? Karena bakteri anaerob itu berguna untuk menurunkan nitrat di dalam kolam kalian sama dapat mengurangi detritus atau lumpur yang ada di dalam filter kalian yang menyebabkan filter kalian biasanya istilahnya clogging ya, atau mampet. Nah, makanya itu kita di sini sudah tidak menggunakan aerator lagi. Dan metode ini sudah banyak dibuktikan, salah satunya itu di kolamnya Java, itu kita full tidak menggunakan aerator. Terus habis itu di kolamnya Padua Ivan juga tidak menggunakan aerator. Di kolamnya Solaris Koi tidak menggunakan aerator, di kolamnya Bali Nippon juga tidak menggunakan aerator. Terus habis itu ada customer kita di Solo, Om Ananda juga, dia juga sudah men-trial tidak menggunakan aerator. Zakuro Koi juga sudah tidak menggunakan aerator. Jadi metode tidak menggunakan aerator di dalam chamber tidak ada masalah ya. Asal kalian bisa cek di kolam kalian, DO-nya sudah tercukupi. Jadi kalau kalian ngomong bakterinya nanti nggak bisa hidup dong, kalian coba cek aja pakai amonia tes. Kalian bisa cek amonianya bisa 0 atau enggak. Kalau amonianya 0 berarti itu sudah cukup membuktikan kalau bakteri yang ada di dalam filter kalian itu sudah bisa tumbuh. Nah, makanya itulah pemberian Sikem Stability itu sangat penting karena bakterinya sudah lengkap banget. Ada bakteri aerob, bakteri anaerob, sama fakultatif. Fakultatif itu adalah salah satu bakteri yang dapat berubah bentuk. Jadi misalnya tiba-tiba kolam kalian oksigennya ngedrop. Nah, bakteri ini dia akan berubah jadi anaerob. Kalau oksigennya kencang, dia akan berubah jadi aerobik bakteri. Nah, lanjut lagi untuk media filternya. Kayaknya di sini panas gua. Nah, lanjut lagi untuk media filternya, gue mau jelasin lagi kenapa di sini kita menggunakan Neomedia. Karena Neomedia itu adalah salah satu rumah bakteri yang memiliki SSA cukup tinggi di angka 3.200 meter persegi per liter. Kalau di kolam koi, gue biasanya merekomen 1 liter Neomedia ini untuk 200 liter air. Tapi kalau spesifikasinya dari Neomedia yang sendiri dari Koreanya, ini kan buatan Korea nih, dia 1 liter bisa untuk 400 liter air. Dan gue senengnya lagi, dia itu pori-porinya itu dalam banget, bisa sampai dalam. Jadi pori-pori ini sangat tidak bisa dilihat mata. Kenapa gue bilang Neomedia ini bagus banget walaupun pori-porinya tidak terlihat oleh mata? Jadi kalian harus tahu bakteri itu juga tidak terlihat dari mata. Jadi Neomedia ini sangat rekomen sekali karena dia pori-porinya sampai dalam. Jadi di dalamnya itu nanti dia bisa timbul bakteri anaerob. Jadi di luarnya itu aerobik bakteri yang makanin amonia. Di dalamnya itu ada anaerobik bakteri yang dia akan makanin nitrat di dalam kolam kalian sama menghilangkan lumpur-lumpur di dalam kolam kalian. Jadi Neomedia dan Sikem Stability itu gue rekomen banget ya buat kalian. Oke, jadi gue mau jelasin sedikit skema filternya di sini. Jadi bottom drainnya itu ada di bawah. Ya standar ya bottom drain, namanya juga bottom drain pasti di bawah. Ada bottom drain 3, skimmernya 4. Ini semua ukurannya 4 in semua. Terus habis itu kalau pompa air bersihnya itu 2 ke baki shower, sisanya itu ada di dinding-dinding ini. Jadi kita bikin supaya tidak ada dead spot ya. Terus lanjut lagi masuk ke sini. Di sini tuh ada namanya collecting chamber. Lanjut lagi nih ada RDF T30. Habis RDF T30 ini ada chamber biologinya 1, terus habis itu chamber biologi 2, yang terakhir pompa. Jadi ini kita bikinnya hampir sama kayak di toko karena ruangannya terbatas. Jadi kita bikinnya melingkar gini nih, muter gini baru balik lagi ke kolam. Dan di bawahnya kameramen itu adalah chamber untuk backwash. Oke, di sini kita itu pakai RDF T30 dari Korea. Kenapa sih gue suka banget pakai RDF T-Series ini? Karena RDF T-Series ini dari Korea kita desain itu pipanya gede-gede banget. Contohnya di RDF T30 ini kita pakai pipa 5 in 2 biji, 2 di out, 2 di in. Jadi in outnya itu sama-sama pakai pipa 5 in. Jadi ini RDF ini bisa sampai 100.000, 150.000 liter per jam ya. Dan ini akan membantu kalian untuk memaksimalkan penyaringan. Karena semakin cepat penyaringannya akan membuat air ini jadi cepat bening. Dan kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya nanti kalau pompanya kekencengan, bakterinya nggak sempat makanin amonia. Nggak gitu kok konsepnya. Bakteri di dalam filter tetap akan bisa menyaring kotoran. Dan ini sudah kita buktikan di beberapa kolam, di beberapa customer kita, dan kita sendiri pun sudah bisa buktikan sendiri. Kalau kalian nggak percaya, itu kalian sebenarnya bisa langsung datang aja ke toko kita di Kebayoran Lama dan kalian bisa tes sendiri
airnya itu gimana, alat testernya nanti kalian bisa pinjem ke teman-teman yang di galeri, coba tolong dites, lihat airnya secara langsung gitu. Jadi ini RDF akan cocok sekali buat kalian. Dan juga RDF ini tidak banyak makan listrik di rumah kalian, karena RDF yang T30 ini cuman mengkonsumsi listrik 186 watt di saat dia nge-flashing. Jadi kalau dia nggak nge-flashing ya 0, di saat dia flashing dia cuman sampai 186 watt doang. Oke, jadi ini aja review kita tentang kolam baru ini, dan rencananya kolam baru ini mungkin bulan depan ya baru masuk ikan, karena kita mau cycling dulu sampai bakterinya mature baru kita masukin ikan. Jadi sampai jumpa di video berikut ya. Bye bye.